Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi. Belum jelas suaranya, boleh lebih jelas lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Biasa. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan ya dan patut bersukacita. Hari ini kita boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk berdoa. Bahkan Tuhan memberi kesempatan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tema minggu ini, siapakah Tuhan itu? Ya, nanti pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agus Panrimo. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang perlu kita lihat. Gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Wilson yang telah mempersembahkan bunga yang indah ini di ruang ibadah kita. Pengumuman yang pertama dari WBI akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus jam 17 sampai 19 dengan tema Deborah, merupakan seri tokoh Alkitab ya. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Diakon Danet Patria. Mari ibu-ibu WBI bisa hadir di dalam Persekutuan Wanita Baptis Indonesia. Dan dari Pria Baptis Indonesia akan diadakan hari Selasa tanggal 5 Agustus jam 19 sampai 21 secara onsite dengan tema Aku Datang Bukan Untuk Memanggil Orang Benar. Pembicaranya yaitu Bapak Nulyo Satoto, MC Bapak Salomo Panurung. Mari kaum pria bisa hadir di dalam acara PBI ini. Juga ibadah doa pada hari dengan tema Hadiratnya Nyata, hari Rabu tanggal 6 Agustus jam 18.30 secara onsite di gereja kita. Pembicara Bapak Saktianto. Juga ibadah doa Fajar tanggal 9 secara online dengan pembicara Diakon Daniel Tarapah. Mari kita bersama-sama datang untuk mendoakan pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Baik, dari KMBI akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus jam 16 dengan tema Merdeka Berpikir. Mari mengundang kaum muda baptis bisa hadir dalam acara KMBI ini. Juga dari sekolah minggu setelah ibadah ini tanggal 3 ya, jam 11 sampai jam 13 akan diadakan rapat di aula untuk petugas atau ketua bagian untuk evaluasi sekolah minggu kita. Baik, juga pengumuman yang sangat penting bagi kita untuk perayaan HUT kemerdekaan kita yang ke-80 dan HUT GBIK ke-62. Ada acara yang sangat menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Ada lomba 17-an, ada cabang olahraga termasuk e-sport ya, dan ada GBIK Got Talent juga. Nanti KBWKB mengadakan acara Selera Nusantara. Pasti lomba-lomba ini akan menarik bagi kita. Mari kita mempersiapkannya, kita berpartisipasi. Juga untuk pendaftaran lomba, keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Christine Laleno. Juga kegiatan donor darah untuk memperingati HUT kemerdekaan kita dan HUT GBIK diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus jam 10 sampai jam 12 di ruang aula kita. Mari kita bisa mendukung untuk kegiatan donor darah ini. Juga kita sudah ada kelas sekolah minggu sore yang sudah dimulai pada bulan Maret jam 16 sampai jam 17. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ikut di sekolah minggu jam 8 bisa ikut sekolah minggu di jam 16 sampai jam 17. Yang terakhir ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Nani Indrastuti, merupakan kakak terkasih dari Ibu Diah dan Bapak Petrus Mulyono, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2025 dan telah dimakamkan pada waktu yang sama di Ngasem Boyolali. Gereja mengucapkan turut berduka cita dan kiranya dihiburkan seluruh
keluarga yang ditinggalkan oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah, ada acara promosi HUT RI dan GBIK. Silakan yang ingin menyampaikan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, saya izin untuk meminta waktu Bapak Ibu karena ada beberapa pengumuman mengenai ulang tahun gereja. Jadi tahun ini kita akan kembali merayakan karena kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan tahun ini tahun ini Republik Indonesia merayakan ulang tahun ke-80 tahun. Dan ini adalah sukacita karena kita boleh menghirup udara kemerdekaan di negara kita. Dan sebagai wujud syukur kita, Gereja Baptis kembali mengadakan beberapa kegiatan untuk kita bersama-sama bersyukur atas kemerdekaan yang boleh kita rasakan. Salah satunya untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita karena tanggal 17-nya itu adalah di hari biasa atau di hari Sabtu. Tahun ini tanggal 17 adalah dirayakan di hari Minggu dan sangat bertepatan dengan ibadah Minggu. Jadi tahun ini untuk upacara bendera tidak akan kita laksanakan. Tapi kita akan mengganti dengan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum tanggal 17. Beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan adalah yang pertama perlombaan. Itu akan dimulai tanggal 10 Agustus ada penyisihan untuk beberapa perlombaan. Lalu dilaksanakan juga tanggal 16 Agustus dan tanggal 17 Agustus akan ada final juga dari perlombaan, ada ibadah syukur dan akan ada tadi seperti disampaikan oleh pemimpin ibadah bahwa akan ada KPW Nusantara. Dan beberapa yang akan kami sampaikan adalah mengenai terlebih dahulu adalah tema. Tahun ini kita mengusung tema sesuai dengan tema gereja yaitu Merdeka karena anugerahnya yang terambil dari Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 9. Seperti disampaikan di flyer dan di PPT di belakang saya, bahwa rangkaian lomba akan diadakan mulai dari tanggal 10 dan 16 dan kita akan mengadakan ibadah syukur menggantikan upacara dan karena memang bertepatan dengan ibadah Minggu, lalu kita akan ada ibadah syukur yang akan ada seremoni dengan mengusung lagu-lagu kebangsaan pada saat nanti ibadah pagi 1, 2 dan sore hari. Tapi akan ada ibadah syukur khusus di pagi 2 dengan acara rangkaian kemerdekaan, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan akan dilanjutkan dengan final dari perlombaan dan diakhiri oleh KPW Nusantara yaitu makan siang bersama. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah aktivitas HUT RI yang dilaksanakan tahun lalu. Mungkin kita bisa mengenang tahun lalu kita sempat ikut perlombaan. Dan beberapa perlombaan tahun lalu seperti perlombaan tradisional, perlombaan e-sport dan sport. Dan tahun ini juga akan ada tambahan perlombaan yaitu GBIK Got Talent. Dan untuk perlombaan-perlombaan sama seperti tahun lalu, tahun ini tetap dengan mengusung tema kemerdekaan yaitu tradisional, kita akan ada tetap dengan tarik tambang, dengan balap karung dan makan kerupuk. Lalu akan dilanjutkan juga akan ada e-sport dan sport yaitu tetap dengan catur, tenis meja dan perlombaan basket 3-on-3 yang Bapak Ibu pasti akan menunggunya dari tahun sebelumnya. Dan yang tahun ini ada yang terbaru adalah GBIK Got Talent. Jadi kita akan menyeleksi jemaat-jemaat yang memiliki talenta-talenta di bidang seni itu dalam perlombaan GBIK Got Talent, itu baik itu menari, menyanyi, drama, puisi, bermain musik, stand up komedi, kreasi bebas. Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan, akan ada flyer sudah beredar di WA masing-masing dan itu bisa kita scan barcode dan bisa juga dengan mendatangi booth stand perlombaan yang kami sudah sediakan setelah ibadah pagi 2 di belakang, di selasar belakang ruang gereja kita. Untuk spill sedikit untuk nanti kegiatan kita merayakan HUT GBIK yang ke-62, kita akan mempersiapkan jalan santai, lalu juga dalam
dalam rangka juga rangkaian ulang tahun GBIK akan ada donor darah seperti yang tadi disampaikan oleh pemimpin ibadah, dan kita akan merayakan juga dengan ibadah syukur bersama, tiup lilin bersama, dan juga makan siang bersama di selasar belakang. Demikian kami mengundang seluruh jemaat simpatisan, Bapak Ibu, anak-anak, Om Tante, Kakak Adik, Opa Oma untuk segera mendaftar. Mari kita meriahkan ulang tahun kegiatan HUT RI dan HUT GBIK kita dengan kegiatan-kegiatan yang telah disediakan. Kami tunggu perlombaan yang akan dilaksanakan tanggal 10, 16, dan 17. Jadi mohon Bapak Ibu segera mendaftar, jangan sampai terlewat karena banyak hadiah menarik dan peserta perlombaan adalah di segala usia. Jadi jangan takut kalau tidak ada usia untuk berlomba. Jadi dari Indria sampai dengan dewasa 1 sudah ada kategorinya. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar. Kami tunggu. Terima kasih. Salam kemerdekaan. Saya kembalikan ke pemimpin ibadah. Baik, terima kasih Ibu Christine. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan kita masuk di dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan berbakti bagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat 2 sampai 4. Kita akan membacanya secara silih berganti. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala bangsa. Bersama-sama, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita menaikkan pujian, sembahlah Allah yang Maha Besar. Sembahlah Allah yang Maha Besar, ucapkan syukur dengan bergemar, benteng dan penolong yang Maha Esa, bertata di surga dengan megahnya. Surkanlah kodrat dan rahmatnya, bersalutkan terang di cakrawala, amarahnya nyata di gempa hebat, petir gunung, angin topan yang dahsyat. Rahmat-Mu ya Allah tak tersukat, perlindungan-Mu selalu dekat, memancar di langit, gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena begitu besar kasih Tuhan. Allah yang mau rela datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, yang rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat yang berdosa. Sungguh bersyukur ya Bapa,
juga Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepada Engkau ya Bapa, untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami sadar di dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kiranya Tuhan terus menolong kami ya Bapa. Biarlah melalui ibadah ini kami dikuatkan, kami disegarkan ya Bapa, dan kami boleh mengalami suatu hal yang sungguh besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu ibadah ini juga boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa ketika Tuhan memilih dan menempatkan kita untuk hidup di Indonesia, semuanya itu adalah karena kasih karunia dan juga kasih sayang Tuhan. Dan ketika kita membuka mata setiap pagi hari, kita bisa merasakan nafas hidup yang segar, hidup yang sehat, hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Semuanya itu juga karena kasih karunia dan anugerah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, Maha Besar oh Tuhanku. Dan biarlah setiap kita yang ada di sini boleh merasakan pujian ini lahir dari hati kita. Pujian ini lahir dari setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati, mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Maha besar, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Dengan sepenuh hati kita pujikan. Bila aku berjalan dalam hutan, bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung dan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar
Maha besar oh Tuhanku, Maha besar oh Tuhanku, Maha besar oh Tuhanku, Maha besar oh Tuhanku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Bilangan pasal 16 ayat 25 sampai 50, tapi kita akan membacanya ayat 25 sampai 35. Saya akan membacakannya ayat yang ke-25, Bapak Ibu ayat yang ke-26, seterusnya ayat yang 35 kita akan membacanya secara bersama-sama. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada suatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Bersama-sama, lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, nanti khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Agus Panrimo. Baik, anak-anak silahkan maju ke depan. Kita akan berdoa sebelum masuk ke ruang kebaktian anak. Silahkan, adik-adik. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang usia 3-12 tahun yang akan mengikuti ibadah anak. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami umat Tuhan, yang pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi anak-anak kami yang usia 3-12 tahun akan mengikuti ibadah anak di ruang yang sudah disediakan. Tolonglah Tuhan berkati anak-anak kami supaya mereka dapat mengikuti kegiatan ibadah anak ini dengan bahagia, dengan penuh sukacita, karena para pembimbing yang akan menolong mereka untuk
bersama-sama beribadah dengan baik. Kami serahkan anak-anak kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka untuk dapat mengikuti ibadah anak ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, apakah di antara kita semuanya sudah pernah merasakan kekhawatiran? Angkat tangan. Mayoritas sudah ya, puji Tuhan. Melalui ibadah pagi hari ini, kita semuanya menyadari bahwa hidup kita adalah manusia yang sangat-sangat terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan dan juga hal-hal yang mungkin buruk di mata Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang pahit, getir, suka, duka. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa sekalipun, sedetik pun, sesaat pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan ada di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kiri kita, bahkan di atas bawah hidup kita. Dan mari kita percaya melalui pujian El Shaddai, kita percaya penuh, kita mengimani penuh bahwa masa depan kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan El Shaddai. Kembali, tidak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Allah Bapa kami yang di surga, benar Tuhan, kami kembali datang kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami datang kepadamu oleh sebab hanya Engkaulah tempat permohonan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh sebab Engkaulah kekuatan dan iman kami. Kami datang untuk berdoa kepadamu Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau selalu ada waktu untuk mendengar. Bukan saja mendengar, tetapi Engkau selalu mempunyai jawaban dan jawaban yang terbaik untuk kami. Bapa yang di surga, pagi ini kami datang untuk mendoakan anggota-anggota yang baru saja Tuhan tambahkan ke gereja kami. Kami mengucap syukur ada saudara kami, Nadia, ada saudara kami Diserai, ada saudara kami Timotius, ada saudara kami Nugra, dan ada saudara kami Wisnu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memanggil mereka. Kami percaya bahwa Roh Kudus mula yang menolong membuka hati mereka untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sehingga mereka menyerahkan hidup mereka kepadamu, menaati firman-Mu dan dibaptiskan. Dan sekarang kami berdoa, kiranya Tuhan terus menolong kelima saudara kami ini terus bertumbuh di dalam iman mereka kepadamu. Kuatkanlah iman mereka Tuhan. Kiranya mereka akan tetap setia untuk belajar firman Tuhan, berbakti di gereja ini. Bahkan suatu saat mereka akan dipakai Tuhan melayani di gereja ini. Kami juga datang kepadamu Tuhan, ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi kami percaya Engkau tahu mereka, Engkau mendengar mereka, Engkau mengenal mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka tetap sabar, mereka tetap bersandar kepadamu, tetap mempercayai Engkau bahwa Engkau sanggup untuk menolong mereka. Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau memberi mereka kesabaran, Engkau memberi mereka penghiburan, Engkau merawat mereka Bapa. Kami doakan keluarga dan orang-orang yang mendampingi mereka. Berikanlah kepada kasih yang datang dari Tuhan, kesabaran yang datang dari Tuhan. Supaya dengan kasih dan perawatan saudara-saudara yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka, teman-teman saudara-saudara kami yang sakit ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga datang kepadamu Tuhan mendoakan saudara kami Chris, yang akan ditabiskan sebagai diakon yang ada di gereja ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan dia bersama istri dan anaknya. Dan kami terus berdoa Tuhan siapkan dia untuk masuk ke dalam pelayanan yang khusus ini Tuhan. Supaya ketika nanti acara pentabisan diadakan, kami dapat mengadakannya dan menyerahkan dia
ke dalam pelayanan sebagai diakon gereja kami. Siapkanlah saudara kami Kris beserta dengan istrinya. Bapa yang surga, juga kami datang membawa keluarga-keluarga yang baru saja Tuhan tambahkan anggota keluarga mereka, bayi-bayi yang baru lahir. Tolong Tuhan supaya keluarga-keluarga ini dapat membesarkan putra-putri mereka sebagai karunia dari Tuhan. Mempersiapkan bayi-bayi ini untuk suatu saat bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkatilah keluarga-keluarga ini Tuhan, supaya anak-anak ini bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bapa yang di surga, juga kami datang kepadamu. Kami mendoakan rencana pemberkatan pernikahan 2 pasang anggota jemaat kami di sini. Kami mendoakan saudara kami Antonius Anis Krisnawan dengan saudari Emma Naibaho yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahannya di gereja ini pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober yang akan datang. Kami mohon pimpinanmu ketika mereka mempersiapkan pernikahan mereka, baik secara rohani maupun secara perkara-perkara untuk meresmikan pernikahan mereka. Berkati persiapan keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka masing-masing, supaya pada saat pemberkatan mereka sungguh-sungguh dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, mendoakan saudara kami Harold Dogor Martin dan saudari Bernadetta Dwi Utami yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan mereka di gereja ini hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Kami serahkan rencana persiapan pernikahan mereka. Tuhan tolong supaya melalui persiapan pernikahan mereka, mereka sungguh-sungguh dapat mengerti keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Berkati anggota keluarga mereka yang mempersiapkan semuanya Tuhan. Kami juga mendoakan pasangan yang lain yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Tolong pimpin supaya pernikahan mereka juga akan berlangsung dengan baik. Itulah doa syafaat kami ya Bapa. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini dalam ruangan ini. Engkau pasti tahu segala pergumulan mereka, keperluan-keperluan mereka. Kami doakan Pak Ripno yang sedang dirawat di rumah sakit. Tolong jamah dan sembuhkanlah dia Bapa. Kami doakan yang sedang mencari pekerjaan, bergumul dalam masalah-masalah ekonomi. Tolong bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah-masalah dalam pendidikan anak-anak mereka, tolong juga Tuhan, berkatilah supaya anak-anak mereka bisa bersekolah dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh datang kepadamu, membawa permohonan-permohonan syafaat kami. Dan semuanya kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menginginkan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Kita bisa menggunakan talenta kita, tenaga kita, milik kita dan juga hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Panggilan memberi bagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan. Juga Tuhan terus menolong kami di dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dan persepuluhan. Biarlah melalui persembahan dan persepuluhan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja kami ini maupun gereja cabang-cabang kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Mari jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita dengan pujian berkati persembahanku. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan pujian istimewa dari Sekolah Minggu Dewasa 2 untuk menyiapkan hati pikiran kita mendengarkan khotbah Siapakah Tuhan Itu yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pandrimo. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesempatan yang baik ini kami mengundang Bapak Ibu yang belum ikut Sekolah Minggu Dewasa 2 yang sudah menikah sampai umur 60 tahun. Kami dengan senang hati mengundang hadir ikut Sekolah Minggu. Kita ada 9 kelas, pria ada 4 kelas, wanita ada 5 kelas. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ikut Sekolah Minggu dengan senang hati, silahkan ikut hadir. Kita bertumbuh bersama, bersukacita bersama, sehingga kita saling dikuatkan. Terima kasih, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ajar Tuhanku Yesus
Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam, salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Saya senang ketika PIC Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan juga Hari Ulang Tahun Gereja memberikan satu pengumuman Ibu Bapak sekalian. Dengan begitu semangatnya, dengan begitu hebatnya, dan tidak terasa kita memasuki bulan Agustus dengan perlombaan-perlombaan yang disiapkan oleh panitia. Ibu Christine telah memaparkan berbagai perlombaan dan diharapkan setiap kita boleh mengikuti dengan baik dan tidak lupa tumpeng-tumpeng di dalam KPW-KPW kita akan muncul dengan lauk pauk yang begitu enak. Kalau tahun lalu KPW Pancoran mendapatkan juara 1, harapannya KPW Bangka Tirtayasa tahun ini yang juara. Karena sekarang saya di Bangka, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Ada berbagai perlombaan yang untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga pujian yang disampaikan oleh Sekolah Minggu Dewasa 2
Di situ dikatakan bahwa karena kasih Tuhan, karena naungan Tuhan, maka kita boleh mengalami sukacita. Dan juga di tema Agustus GPIK tahun ini, yaitu merdeka karena anugerahnya. Dan tentu ini juga relevan dengan kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menjadi orang percaya, bahwa kita sekarang diselamatkan oleh karena juga anugerah Tuhan. Itu sebabnya kalau pagi ini, di minggu pertama bulan Agustus ini, kita akan mendengarkan satu rentetan kebenaran firman Allah sampai akhir Agustus nanti. Dan minggu pertama ini diberi judul Siapakah Tuhan Itu? Supaya kita tahu bahwa Indonesia merdeka karena anugerah Tuhan, saya dan saudara merdeka dan diselamatkan juga oleh karena anugerah Tuhan, sekalipun banyak orang memandang Allah itu sama. Banyak orang atau agama apapun mengatakan Allah itu sama, tetapi di dalam kekristenan Allah kita berbeda dengan Allah yang lain. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, perkenankan pagi ini kami boleh mengikuti ibadah dengan seksama. Kami boleh mengikuti ibadah dengan perenungan firman Allah yang sungguh dahsyat. Sehingga ketika kami yang saat ini telah dimerdekakan karena Kristus, kami tahu dan juga bersaksi kepada sesama kami bahwa semua karena anugerah Tuhan. Sertai dan urapi hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Allah, sehingga kebenaran firman Allah memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-50, yang tadi sudah kita baca bersama-sama secara silih berganti dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa setiap orang memandang bahwa Allah itu sama. Bahkan mungkin ada orang yang beranggapan bahwa Allahnya orang Kristen dan juga Allahnya orang yang bukan Kristen itu sama. Dan mereka berkata, kalau sama, apa bedanya? Kita beragama A dan beragama B. Apa bedanya kita menyembah dengan cara yang berbeda-beda? Karena Allah yang kita sembah sama, sekalipun caranya berbeda. Tetapi perlu saya sampaikan saudara, mengingat hari ini, kita memasuki hari yang ketiga di bulan Agustus. Kita meyakini bahwa Indonesia merdeka itu juga karena Allah. Dan kita meyakini bahwa kita dimenangkan, kita dimerdekakan itu juga karena Allah. Oleh karena itu, sebelum kita merayakan hari kemenangan negara kita, sebelum juga kita merayakan memperingati hari ulang tahun gereja kita di bulan September nanti, maka saya ingin mengajak kita semuanya melihat betapa Allah kita dahsyat, betapa Allah kita itu berbeda, betapa Allah kita itu luar biasa. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa untuk kita mengerti dan kita memahami tentang apa yang kita baca di dalam kitab Bilangan ini, maka perlu saya sampaikan secara sekilas latar belakang dan isi pokok kitab Bilangan ini. Sekalipun kitab Bilangan jarang kita khotbahkan, jarang kita dengar firman-Nya, jarang kita pelajari apa yang terkandung di dalam kebenaran kitab Bilangan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang kitab Bilangan, bahkan isi pokok kitab Bilangan ini, di mana kitab Bilangan ini merupakan kitab yang kelima dari kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Keluaran. Kitab Kejadian berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, berbicara bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan bagaimana keturunan-keturunan Abraham itu ada.
Sedangkan kitab Keluaran berbicara tentang bagaimana ketika manusia berdosa dihukum oleh Allah, lalu Allah membebaskan mereka untuk keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Di situ juga berbicara tentang hukum Allah diberikan kepada Musa, dan di situ ada hukum-hukum yang harus ditaati oleh umat Israel. Dan kitab Imamat berbicara tentang bagaimana Allah memberikan hukum-hukum itu untuk dijaga melalui para imam, supaya para imam itu memimpin umat Israel, dan di situ ada berbagai macam tuntutan yang harus didengar oleh umat Israel. Dan kitab Bilangan berbicara tentang bagaimana Allah berbicara untuk membebaskan umat Israel yang dihitung dengan angka-angka, bagaimana perjalanan Israel untuk keluar, dan juga ada hal-hal lain yang dibicarakan. Sedang kitab Ulangan adalah ulangan khotbah Musa sebelum Musa mati, supaya umat Israel kembali kepada ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam hukum Taurat itu. Bilangan ini kitab keempat dari kitab Pentatuk. Pentatuk itu artinya 5, penta 5, Theokos artinya kitab yang digulung atau gulungan kitab. Berarti kitab Bilangan ini adalah satu di antara 5 gulungan kitab yang ditulis oleh Musa, yang dipercayai oleh saya dan saudara, di mana kitab Bilangan ini adalah kitab yang berbicara tentang angka-angka atau bilangan-bilangan, dan dalam bahasa Ibrani disebut Bemidbar yang artinya padang gurun. Dan karena kitab ini mencatat perjalanan umat Israel di padang gurun, maka kitab Bilangan ini adalah kitab yang berbicara bagaimana tahun ke tahun angka-angka yang dialami oleh Israel selama dalam perjalanan di padang gurun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Bilangan ini juga meneruskan kitab yang ditulis oleh Musa, yang ditulis di dalam kitab Keluaran, dan juga kitab Imamat. Dan ketika Imamat berbicara atau bercerita tentang umat Israel yang berkemah di Gunung Sinai dan menerima hukum Allah yang menyangkut kekudusan, sedangkan di dalam kitab Bilangan ini berbicara tentang Israel yang terus bergerak maju karena harus berputar-putar di padang gurun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini menarik. Kitab ini begitu hebat. Kitab ini perlu pagi ini kita renungkan, supaya kita sungguh mengerti Allah kita adalah Allah yang bagaimana, dan umat Israel adalah umat yang bagaimana. Itu sebabnya ketika kitab Bilangan ditulis oleh Musa, ada maksud dan Allah yang Allah ingin sampaikan kepada umat Israel melalui Musa. Di mana maksud dan penulisan cerita ini atau kitab ini, yaitu berbicara tentang bagaimana perjalanan umat Israel di padang gurun, di mana bangsa Israel pun bersama dengan umat Tuhan yang dipilih Allah itu untuk menata diri, untuk memperbaiki diri. Dan di situ kehendak Allah dinyatakan, dan bagaimana orang-orang Israel dan khususnya orang-orang Lewi harus menolong para imam Israel untuk menjaga diri mereka dari serangan-serangan yang terjadi. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel harus mengetahui siapa imam yang dipilih untuk memimpin mereka. Kitab Bilangan ini maksud dan tujuan Allah menuliskan supaya umat Israel tahu bahwa ketika mereka memberontak Allah ada hukuman yang harus diterimanya. Kitab Bilangan ini ditulis dengan maksud dan tujuan supaya umat Israel juga tahu bahwa ketika mereka mengalami hukuman yang ada di padang gurun, mereka juga harus taat dan tidak boleh memberontak. Dan ini dituliskan untuk saya dan saudara pula, supaya ketika kita menghadapi persoalan apapun saudara, kita tidak boleh memberontak seperti bangsa Israel. Mereka menunjukkan sifat aslinya yang keras, mereka hidup dengan suka memberontak, mereka terus mengeluh kepada Allah karena mereka merasa tidak diperhatikan Allah, dan mereka ingin kembali ke Mesir
Karena di Mesir mereka mengalami kehidupan yang baik. Lalu oleh karena mereka memberontak, mereka mengeluh, maka mereka pun sekongkol untuk menyingkirkan pemimpin mereka yang pada waktu itu pemimpinnya adalah Musa dan Harun. Saudara, di bulan Agustus ini kita tahu bahwa kita sudah selayaknya mengibarkan bendera merah putih. Tetapi seringkali kita abai oleh karena kita tidak puas dengan pemerintahan, maka ada simbol-simbol lain yang dikibarkan sebagai bentuk tuntutan dan ketidakpuasan. Seringkali kita mengeluh karena ekonomi Indonesia semakin tidak baik, lalu kita dengan seenaknya pun mengibarkan tanda-tanda lain selain merah putih. Dan ini terjadi di Israel. Pada waktu Israel merasa tidak dipuaskan oleh karena pemeliharaan Allah, mereka memberontak, mereka mengeluh. Mereka sekongkol untuk menyingkirkan pemimpin mereka yaitu Musa dan Harun. Dan itu saudara yang harus menjadi pelajaran saya dan saudara. Dan oleh karena mereka sekongkol untuk menyingkirkan pemimpin mereka, maka saudara ada dosa Israel. Maka mereka harus kembali mendapatkan hukuman. Di mana yang harusnya mereka keluar dari Mesir hanya dalam beberapa saat. Tetapi Tuhan izinkan 40 tahun mereka keliling, mereka mengembara, dan Allah izinkan mereka menempuh perjalanan yang harusnya mudah untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi yang dialami justru mereka harus berlama-lama. Sebaliknya saudara, orang-orang yang tergolong sebagai generasi tua pada waktu itu termasuk Musa, harus mengembara selama 40 tahun dan kemudian mereka harus mati di padang gurun. Dan hanya generasi muda sajalah yang harusnya mereka juga hidup bersama-sama dengan orang tua mereka. Tetapi oleh karena mereka setia untuk mengikut Tuhan, mereka setia pada perjanjian Tuhan, mereka setia kepada pemimpin yang setia kepada Allah dan hukumnya, maka akhirnya golongan yang muda inilah yang masuk ke tanah Kanaan sekalipun. Bagi orang Israel ini merupakan berkat Tuhan karena bisa masuk ke tanah Kanaan. Bagi orang Kanaan, Israel adalah ancaman di mana Israel harus dihabisi. Nah saudara, ini yang terjadi. Oleh karena itu pagi ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kitab Bilangan ini berbicara tentang Allah. Sekalipun saya dan saudara tahu bahwa Allah saya dan saudara itu Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang menjadi juru selamat, Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi kitab Bilangan ini adalah kitab yang unik, yang berbeda untuk menjadi perenungan saya dan saudara. Oleh karena manusia berdosa maka Allah menghukum. Dan oleh karena manusia yang berdosa itu memberontak pemimpin mereka, maka Allah kembali ingin menyatakan dirinya kepada umat Israel bahwa aku ini Tuhanmu, aku ini adalah Yahweh, aku ini adalah Allah yang harus kau sembah. Tetapi umat Israel tidak demikian. Sekalipun mereka tahu dengan hukum-hukum Musa yang sudah diberikan, mereka kembali memberontak Israel, memberontak pemimpin mereka, memberontak Allah, dan ketika mereka memberontak pemimpin mereka, otomatis mereka memberontak Allah karena Musa, Harun menjadi pemimpin karena Allah yang menentukannya. Nanti kita akan belajar dari sini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana gambaran kitab Bilangan tentang Tuhan Allah. Saudara, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Tuhan dan Allah itu sesungguhnya berbeda. Allah itu adalah pribadi yang disembah. Tetapi pribadi yang disembah itu memiliki nama yaitu Tuhan. Jadi kalau kita berkata Allah kita siapa? Yaitu Tuhan. Allah kita siapa? Yaitu Yesus Kristus. Sekalipun Allah itu digunakan secara jamak oleh agama manapun, termasuk orang-orang pagan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena memang ketika mereka menyembah sesuatu, menyembah yang layak untuk disembah, mereka menyebutnya juga Allah, Adonai, tetapi Allah yang mana kekristenan berbicara dan Bilangan berbicara yaitu Tuhan.
Jadi kalau di dalam gereja ini ada banyak pendeta, tetapi siapa gembala sidangnya yaitu Agus Panrimo. Artinya demikian, banyak Allah di dunia ini, tetapi siapa Allah orang-orang Israel? Siapa Allah saya dan saudara? Yaitu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara, pagi ini, bagaimana gambaran kita bilangan tentang Tuhan Allah saya dan saudara, selain kita kenal sebagai pemprakarsa perjanjian Israel dengan Allah, dan juga Allah yang kita kenal sebagai Allah yang menyatakan kekudusannya, maka kita harus melihat di mana Allah yang digambarkan dalam kitab bilangan ini adalah Allah yang sabar, Allah yang setia, Allah yang adil. Dan kita akan melihat dari ayat yang 25 sampai ayat yang ke-50 ini. Sekalipun harus kita mulai membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-50, tetapi perlahan-lahan saudara. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam bilangan 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ kita akan melihat dengan begitu detail gambaran Tuhan Allah yang kita sembah, yang disembah oleh orang Israel, yang tercatat dan yang digambarkan di dalam kitab bilangan ini. Mari saudara, kita membuka di dalam bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul, mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Saudara, mengapa kita perlu mengetahui tentang Allah kita, yaitu Tuhan? Allah yang memprakarsai perjanjian Israel, Allah yang begitu baik di mana menyatakan kekudusannya, dan Allah yang kita kenal sekarang, Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Di dalam kitab bilangan ini, Allah kita, Allah orang Israel yaitu Tuhan, adalah Allah yang sabar dan setia dan bahkan adil. Di mana kesabaran Allah, keadilan Allah, kesetiaan Allah itu ditunjukkan terhadap umat Israel yang terkenal sebagai umat yang memberontak. Di mana umat Israel memberontak terhadap Allah melalui pemberontakan mereka kepada pemimpin Israel itu. Dan perhatikan baik-baik, Korah seorang Lewi dari kaum Kehat memberontak Musa. Di mana Korah ini disebut nenek moyang musisi bait Allah. Dan juga Korah dan orang Lewi yang tidak termasuk keluarga Harun yang tidak boleh melakukan kewajiban sebagai imam. Sekalipun Allah sudah meminta Korah untuk memiliki tugas, tetapi tidak boleh melakukan kewajiban sebagai seorang imam. Mereka memberontak. Mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka beranggapan bahwa mereka pun juga layak untuk memiliki kuasa. Mereka juga memiliki hak, mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama karena saya, kata Korah, kami dan juga sekutu Korah sama-sama orang Israel. Apa bedanya dengan Musa? Apa bedanya dengan Harun? Kenapa kami tidak boleh memimpin? Kenapa kami tidak boleh melakukan pekerjaan imam? Mereka memberontak, saudara. Mereka inilah yang disebut pemberontak Allah, yang tidak taat kepada hukum Allah. Di mana mereka adalah Datan, Abiram, dan On yang berasal dari suku Ruben, di mana mereka yang saya sampaikan di situ percaya bahwa orang Israel adalah semuanya orang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ketiga,
dikatakan, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Jadi Korah berkata bahwa cukuplah Musa, aku sudah tidak mengakui engkau. Aku orang Israel, Harun orang Israel, engkau orang Israel. Dan bagi kami orang Israel, kata Tuhan adalah umat Allah. Kata Tuhan adalah orang-orang kudus. Maka kami pun juga harusnya pantas untuk memiliki hak khusus sebagai imam, bukan hanya Harun. Korah meracuni orang-orang, ratusan orang itu untuk memberontak Musa dan Harun. Maka akhirnya ketika ada iri hati di dalam diri Korah dan sekutunya, mereka akhirnya tidak hormat dan memberontak pemimpinnya yaitu Musa. Dan ini pun juga terjadi saudara. Di dalam Bilangan pasal yang ke-12, ketika Miriam dan Harun itu pun juga memberontak Musa, di situ pun juga dikatakan bahwa kata mereka di dalam Bilangan 12 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-15, di situ dikatakan jelas, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Seringkali saudara, manusia terjebak dengan jabatan. Memang Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus melayani Tuhan. Setiap orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan harus melayani Tuhan. Tetapi ingat, ada jabatan-jabatan yang Allah berikan yang berbeda satu dengan yang lain. Ketika Allah memilih Musa, Miriam dan Harun merasa tidak suka dan mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Tuhan juga bisa melalui saya? Bukankah juga Tuhan bisa berfirman melalui orang lain? Dan itu terjadi karena iri hati. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Bilangan ayat yang ke-16, pasal yang ke-16 ini. Ketika orang sudah tidak hormat kepada Tuhan melalui pemimpinnya, maka perhatikan. Di dalam Bilangan 16, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35, hati-hati. Di situ dikatakan bahwa Tuhan murka, Tuhan menghukum. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28, sesudah ia berkatalah Musa, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ingat saudara, siapapun pemimpin saudara, itu bukan keinginan dia. Itu Allah lah yang memilih. Jadi jangan sekali-kali setiap orang merasa ingin memimpin kalau Allah tidak menghendaki. Dan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memberontak pemimpin itu seakan-akan orang itu tidak layak. Sebagaimana Korah, Imam Harun dan juga Miriam yang memberontak Musa. Mereka seakan-akan aku pun bisa. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Hanya orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan yang layak untuk memimpin. Dan peringatan saya dan saudara, ketika Allah di dalam kitab Bilangan itu, selain dia memprakarsai perjanjian Israel, selain dia Allah yang juga menunjukkan dan menyatakan kekudusannya, Allah itu sabar, Allah itu penuh kasih, Allah itu adil, dan keadilan Allah dinyatakan dengan hukuman Allah kepada para pemberontak. Allah murka, Allah menghukum, dan yang menjadi perenungan saya dan saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita melayani Tuhan karena ada unsur sakit hati? Merasa tidak dipakai Tuhan?
Apakah kita melayani Tuhan karena kita merasa tidak dihormati? Apakah kita melayani Tuhan karena ada maksud tendensi tertentu? Bilangan 16 ayat yang ke-40 berkata untuk saya dan saudara. Di situ dikatakan, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Hati-hati saudara, di gereja ini puji Tuhan, ada bagiannya masing-masing. Tetapi kalau kita melihat kitab Bilangan, kalau kita berusaha untuk melihat, mengoreksi orang lain, melihat kekurangan kelemahan organisasi dan panitia yang lain, tanpa melihat diri kita bahwa kita tugasnya, tanggung jawabnya, ini hati-hati. Jangan sampai Tuhan murka karena sikap dan tindakan kita. Ini peringatan untuk Israel. Ketika Allah di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35 dan khususnya ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Ketika Korah dan sekutunya memberontak Israel, lalu dikatakan di dalam ayat 28 sampai 35, di situ Musa di dalam ayat 28 membela diri. Hei Korah, aku ini diutus Tuhan bukan karena kemauanku. Aku memimpin Israel berserta dengan Harun karena Tuhan yang memilih aku. Tetapi silahkan itu hakmu, kamu tidak mau menghormati saya. Tetapi ingat, kalau nanti ada sesuatu yang terjadi secara tidak wajar, kamu harus tahu bahwa Allah yang memilih aku. Tetapi jikalau ada umat Israel yang tidak wajar terjadi, maka aku salah, aku tidak layak untuk memimpin Israel. Dan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, perhatian baik-baik. Saudara boleh memperhatikan, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup di dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Mereka tidak layak membakar ukupan. Tetapi oleh karena mereka merasa aku layak karena sama-sama orang Israel, apakah hanya Harun? Musa berkata, kalau memang aku dan Harun ini salah, bukan Tuhan yang memilih, maka jikalau terjadi sesuatu yang mungkin ini wajar, aku salah. Tetapi ingat, kalau ada sesuatu yang tidak wajar, aku salah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Israel yang memberontak Tuhan melalui pemberontakan mereka kepada pemimpin mereka harus menghadapi hukuman. Apakah mereka berhenti, saudara? Tidak. Mereka tidak berhenti. Sekalipun sudah ada ratusan orang dikatakan di dalam ayat yang ke-35, ke-250 orang mati, mereka tetap memberontak Allah. Padahal ini sudah menjadi peringatan Allah. Musa berkata di dalam ayat yang ke-40, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan.
Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan harinya, ayat yang ke-41. Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Degil banget orang Israel, saudara. Tegar tengkuk banget. Apa yang mereka cari? Bermula dari iri hati. Bermula hanya berpikir tentang perutnya yang kencang selama di Mesir. Mereka tidak mau menderita dan sebagainya. Tetapi ketika orang Israel kembali kambuh penyakitnya, tegar tengkuk, degil, Allah kembali memperingatkan dan memberikan hukuman yang kedua yang tercatat di dalam ayat 44 sampai 45 dan juga ayat yang ke-49. Mari saudara, kita membaca ayat 44 sampai 45 dan juga ayat yang ke-49. 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap. Ayat 49, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Hati-hati saudara. Ucapan kita, tindakan kita, kritik kita, komentar kita, kalau menunjukkan sikap memberontak terhadap Allah dengan cara memberontak terhadap pemimpin yang Allah sudah tapiskan, yang Allah sudah pilih, maka Allah tidak segan-segan menghukum umatnya sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memang mengasihi orang yang percaya. Tetapi sebagai peringatan Allah kadang-kala mengizinkan Allah menghukum mereka supaya mereka mengalami pertobatan. Dan saya dan saudara sekarang ini sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Jangan sampai kemerdekaan yang kita terima menjadi sia-sia karena pemberontakan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan inilah kebenaran firman Tuhan saudara. Yang harus kita tahu, siapakah Tuhan itu? Tuhan itu Allah saya dan saudara, Allah yang sabar, Allah yang penuh kasih, tetapi adil, menghargai orang-orang yang dipilih secara khusus untuk menjadi pemimpin umatnya, dan menghukum orang-orang yang tidak menghormati kepemimpinan hamba-hambanya. Dan marilah kita memasuki bulan Agustus ini, ingat siapa Tuhan kita, Allah yang memberikan anugerah keselamatan, Allah yang memberikan kemerdekaan, dan Allah yang juga memberikan peringatan-peringatan. Jangan sampai peristiwa yang terjadi antara Korah dan umat Israel yang terprovokasi itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen di tempat ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, supaya kami semakin memahami siapakah Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang memimpin kami, tapi Engkau adalah Allah yang adil dengan memberikan hukuman kepada orang yang menista, orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk memimpin umatnya, dan juga mengembalikan wibawa pemimpin yang Tuhan pilih. Kami rindu setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang baik, yang jauh daripada pemberontakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang pagi ini sudah dipersiapkan untuk kita semuanya, yang mana supaya kebenaran firman Tuhan dan juga respon pujian yang disiapkan ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Juru Selamat. Nyanyian pujian 111.
Mari saudara, kalau di antara saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara, adik-adik sekalian, yang setelah mendengar firman Tuhan begitu tahu mengenal siapa Tuhan itu, lalu semakin percaya dan ingin dibaptiskan, ingin melayani Tuhan, ingin menggabungkan diri di gereja ini, silakan boleh maju ke depan. Kami akan menyambut saudara, akan mendoakan saudara, akan membimbing saudara, dan akan mengajak bersama-sama melayani Tuhan. Kalau ada yang ingin mengambil keputusan, tinggalkan tempat duduk saudara, sampaikan keputusan itu kepada kami. Kami ingin dibaptis karena kami percaya siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Kami ingin menggabungkan diri di gereja ini, ingin melayani bersama-sama. Atau mungkin ada pergumulan pribadi yang terjadi. Ingin didoakan karena sakit penyakit, pekerjaan, atau sesuatu hal. Silakan juga boleh maju ke depan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh mendapat pengajaran Tuhan tentang siapakah Engkau. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Kebaikan Tuhan dengan cara Engkau datang menjelma menjadi manusia, menyelamatkan kami orang berdosa. Tetapi ketika Tuhan melihat kehidupan umat Allah yang tidak hormat kepada Engkau, tidak hormat kepada hamba-hamba Tuhan, maka Engkau juga Allah yang menunjukkan keadilan Tuhan dengan memberikan satu peringatan, yaitu hukuman. Dan kami tidak mau apa yang dialami oleh orang Israel yang memberontak Musa dan Harun terjadi di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi umat Tuhan yang setia, yang menghormati tentang keputusan Allah, dan menghormati siapapun yang menjadi pemimpin kami, termasuk pemimpin negeri ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dan marilah kita tetap setia kepadanya, menyembah dengan tulus hati, menghormati apa yang menjadi hukum-hukum ilahi. Dan saat ini, ketika kita memasuki bulan Agustus, kita diingatkan kembali bahwa Indonesia merdeka oleh karena anugerahnya. Dan ketika kita mengingat akan itu, maka kita juga sekaligus mengingat bahwa kemerdekaan hakiki kita yang telah kita terima itu pun juga karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, tetap setialah di dalam Tuhan. Dan pagi ini, terimalah berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus yang memperingatkan akan kehidupan saya dan saudara, yang menolong dan yang membimbing kita semuanya untuk tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini, sebelum Bapak Ibu Saudara berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah saudara masing-masing, dan kembali di dalam aktivitas saudara masing-masing, kiranya berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita, saudara sekalian menerimanya dengan penuh sukacita hari ini,
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami dari Panitia Keuangan ingin menyampaikan laporan keuangan gereja periode sampai Juni 2025. Baik, kalau kita melihat kembali anggaran gereja kita tahun 2025 sebesar 250 juta rupiah. Ada beberapa pos besar yang kita lihat di sini, yaitu GGBI, Gembala Sidang dan Karyawan, Panitia dan Organisasi, Pengabaran Injil, dalam hal ini cabang, BPW, dan TPW. Juga pelayanan dan lain juga rutin dan kantor. Baik, kita lihat penerimaan dan pemasukan, penerimaan dan pengeluaran Januari 2005 sampai Juni 2025, di mana penerimaan sebesar 1.235.025.846 rupiah. Ini kalau kita bandingkan dengan anggaran, pencapaiannya 82,34%, dan pengeluarannya sebesar 1